Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil laporan studi lapangan yang akan dijelaskan oleh Saudari Lutfia Hanifah. Pancasila sebagai sistem etika dalam kehidupan masyarakat. Berlaku sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia memiliki peran penting sebagai sistem etika yang mengatur perilaku dan interaksi sosial di tengah keberagaman masyarakat. Dalam era globalisasi saat ini, pemahaman dan penerapan nilai-nilai Pancasila semakin penting dalam menghadapi berbagai tantangan dan pergeseran nilai. Identifikasi implementasi nilai-nilai Pancasila. Pengambilan keputusan. Pancasila sebagai sistem etika memberikan pedoman bagi individu dan masyarakat yang mengambil keputusan yang bermoral dan bertanggung jawab. Contohnya, dalam pemimpin, masyarakat diharapkan mempertimbangkan nilai-nilai seperti keadilan, demokrasi, dan kesejahteraan umum. Komunikasi dan interaksi. Nilai-nilai Pancasila seperti Nilai-nilai Pancasila seperti kesopanan, toleransi, dan musyawarah menjadi acuan dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain. Hal ini penting dalam membangun hubungan yang harmonis dan mencegah konflik dalam masyarakat. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Saudari Nida Maulida. Baik, selanjutnya tantangan dan hambatan. Pergeseran nilai. Arus globalisasi dan perkembangan teknologi dapat menyebabkan pergeseran nilai dan norma yang menggerogoti nilai-nilai Pancasila seperti gotong royong dan toleransi. Kesenjangan pemahaman. Masih terdapat kesenjangan antara pemahaman teoretis tentang Pancasila dengan penerapannya dalam praktik kehidupan bermasyarakat. Hal ini bisa disebabkan oleh kurangnya pendidikan Pancasila yang relevan dan efektif. Efektivitas Pancasila sebagai sistem etika. Stabilitas sosial. Pancasila sebagai sistem etika berperan penting dalam menjaga stabilitas sosial dan keamanan negara. Nilai-nilai seperti persatuan, toleransi, dan keadilan dapat mencegah konflik dan perpecahan. Keberlanjutan bangsa. Penerapan nilai-nilai Pancasila seperti gotong royong dan keadilan sosial dapat membangun masyarakat yang adil dan sejahtera, serta mendorong kemajuan bangsa secara berkelanjutan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Siti Syifa. Baik, selanjutnya penguatan nilai-nilai Pancasila. Terdiri dari tiga poin penting. Yang pertama yaitu pendidikan. Integrasi nilai-nilai Pancasila dalam kurikulum pendidikan di semua jenjang penting untuk menanamkan nilai-nilai luhur sejak dini. Yang kedua ada sosialisasi melalui media massa dan kampanye. Kesadaran tentang pentingnya Pancasila dapat meningkatkan pemahaman dan penerapan nilai-nilai Pancasila di masyarakat. Selanjutnya, poin ketiga yaitu komunitas. Pembinaan komunitas dan kegiatan sosial yang berbasis nilai-nilai Pancasila dapat memperkuat ikatan dan tanggung jawab sosial. Selanjutnya, membangun kehidupan bermartabat. Yang pertama itu ada pemahaman dan penerapan. Baik, apakah suara saya terdengar jelas, teman-teman? Jelas. Yang pertama ada pengalaman dan penerapan.
Pengalaman adalah pelajaran hidup yang diperoleh seorang dari berbagai peristiwa yang dihadapi. Selanjutnya, penerapan itu mengacu pada bagaimana seseorang mempraktikkan nilai-nilai Pancasila yang telah dipelajari dari pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Terus poin kedua, ada dialog dan diskusi. Dialog dan diskusi terbuka merupakan cara penting untuk menciptakan kehidupan yang bermartabat. Melalui interaksi ini, seseorang dapat berbagi pemikiran, memahami sudut pandang lain, dan membangun hubungan yang saling menghormati. Poin ketiga, itu peningkatan kehidupan bermartabat adalah proses untuk terus memperbaiki kualitas hidup seseorang agar semakin dihormati, memiliki nilai, dan sejalan dengan prinsip-prinsip moral, sosial, serta kemanusiaan. Selanjutnya, Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Ayudia Latisha. Rekomendasi dan langkah selanjutnya, yang pertama evaluasi berkala. Melakukan evaluasi dan monitoring melalui survei berkala untuk mengetahui efektivitas program dan pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, memperdayakan masyarakat untuk terlibat aktif program penguatan nilai Pancasila dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya Pancasila. Yang ketiga, riset dan pengembangan. Melakukan riset dan pengembangan program yang inovatif dan efektif untuk internalisasi nilai-nilai Pancasila yang sesuai dengan perkembangan zaman. Baik, yang terakhir adalah simpulan yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Kesimpulan dari materi kali ini adalah Pancasila sebagai sistem etika memiliki peran krusial dalam membangun kehidupan bermartabat, humoris, dan berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia. Upaya-upayanya untuk memperkuat pemahaman dan penerapan nilai-nilai Pancasila memerlukan komitmen dan tak hanya komitmen, namun juga berkolaborasi dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Dengan ini, karena semangat gotong royong dan komitmen bersama, kami mengharapkan nilai-nilai Pancasila dapat menjadi pondasi kuat bagi kemajuan bangsa Indonesia. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adakah pertanyaan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.